pernah dapat beberapa proyek yang lumayan besar, singgung di dunia perasistenan lah gitu ya. Baik itu asisten kelas. Nah itu langsung aja tanya ke dosennya, Pak, saya ingin menjadi asisten ini. Gitu. Skill itu auto. Tahun pertama itu di tahun 2022. Itu 2022 bulan Agustus dari jurnal-jurnal tersebut. Kemudian ya tahu banyak sedikit terkait dengan LCA yang dibahas di jurnal ya, Life Cycle Assessment. Pak Sunu sendiri ingin memberikan sesuatu yang lebih bagus gitu. Jadi Pak Sunu merangkul. Annyeonghaseyo. Wah, udah lama nih kita nggak ketemu. Kalian apa kabar? Of course, Kemental is back. Perkenalkan, nama aku Mutia Nurhanisa sebagai podcaster yang akan menemani kalian. Kali ini Kemental kembali dengan segmen BAMI, Bahasan Anak Teknik Kimia. Topik kali ini sangat menarik dan informatif juga loh, yaitu experience project bersama dosen. Bersama narasumber kita yang sangat-sangat keren dan menginspirasi juga. Halo Mas Rai. Halo. Sebelumnya aku punya konten nih buat Mas. Induk ayam berkeruyuk. Cakep. Kenalan dulu yuk. Boleh. Ayo langsung aja nih ya. Iya. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Ibnu Triansar Purba, bisa dipanggil Try, dari Teknik Kimia Kerang Berbulu. Oke, sebelum masuk ke pengalaman Mas Try ini, kan Mas angkatan 20, jadi udah lumayan banyak pengalamannya proyek sama dosen. Kalau buat itu apa aja Mas? Oke, kalau bicara tentang pengalaman mungkin teman-temanku lebih banyak dari aku. Pengalaman mereka juga lebih banyak terkait ya di dalam kampus, di luar kampus, dengan dosen, terkait ormas dan sebagainya. Dan ini based on my experience aja ya. Dari aku itu dulu itu pernah dapat beberapa proyek yang lumayan besar terkait proper gitu. Kamu tahu nggak proper? Oh, kurang tahu. Tapi itu Mas. Proper itu singkatnya kayak penilaian hidup, penilaian program kerja di lingkungan hidup. Jadi nanti ada beberapa persyaratan gitu-gitu yang telah disesuaikan oleh KLHK. Nah, proper ini juga diatur ya dalam undang-undang. Jadi dalam setiap perusahaan yang tidak melakukan proper, nanti dia bisa jadi di blacklist, nggak boleh produksi gitu. Nah itu peraturannya ada di sini ya. Nah nomor PP nomor 1 tahun 2021 kemarin. Itu jadi aku ada 2 kali proper. Yang pertama gold proper itu di PT Bada. PT Bada LNG di Bontang, Kalimantan Timur, dan yang kedua itu green proper ya, levelnya di bawah gold, itu di PT PIM ya, Pupuk Iskandar Muda di Aceh. Dan ada juga beberapa kali mengikuti dosen ya Pak Sunu ya, aku antar Pak Sunu ya, mengikuti program Pak Sunu itu terkait realisasi hasil riset beliau terkait pembuatan hot mix asphalt dari gas membahan bakar ya, sebagai bahan bakarnya. Itu juga pernah, jadi ada beberapa kali pergi ke Jakarta, ke Bandung terkait perizinan gitu. Terus Mas yang proper tadi itu yang gold sama yang green, itu pelaksanaannya kapan ya Mas? Kalau pelaksanaan apa nih? Yang KLHK melaksanakannya atau yang aku ambil? Yang Mas ambil. Oh, oke. Kalau yang dari aku itu aku ambil 2 kali. Jadi untuk tahun pertama itu di tahun 2022, itu 2022 bulan Agustus atau Oktober ya, kayaknya Agustus ya. Agustus di situ ada tender dari Pak Sunu nyari anak, alhamdulillah aku pilih. Ya langsung aja dieksekusi tendernya, kemudian dibagi-bagi dieksekusi, kemudian ya tinggal disubmit gitu aja sih, gampang sih. Kemarin itu aku kebagian pembuatan buku gitu, buku ISBN, dan itu 2002 bulan Agustus yang di Bada LNG. Dan untuk di PIM
itu awal tahun 2023. Oh, baru hari ini ya Mas? Iya, 2023 kemarin itu ada tender juga, kemudian dieksekusi, alhamdulillah udah selesai. Kalau yang PIM ini dia lebih ke paten, ya kita memposkan paten mereka. Di samping itu ya tugas saya sebagai cuman asisten doang ya. Asisten doang itu cuman ya ada gambar yang berrevisi sini, ya gambarnya pakai jenis-jenis software gitu lah ya, untuk kebutuhan buku, kebutuhan jurnal dan sebagainya. Oh ya, FEI untuk yang di Badak itu selain project buku juga ada project jurnal gitu. Ada 2 jurnal international dan buku ISBN 2 series. Oke, itu yang Badak itu berapa lama Mas? Badak LNG itu sebenarnya kalau untuk bukunya aja, proyek buku 2 series itu cuma 2 bulan, 8-10 udah kelar. Dan yang lama itu proses penunggu munculnya, terbitnya nomor ISBN itu sendiri. Memang itu agak lama sih ya. Berapa lama itu Mas kira-kira? Lebih kurang berapa ya? 6 ya? 6, 5 atau 6 gitu. 5 atau 6, 4, 5 atau 6 gitu. Gitu. Yang buat lama itu prosesnya penerbitan. Tapi alhamdulillah dari sananya itu nggak terlalu strict. Gara-gara itu udah ada pathway-nya sendiri gitu. Jadi ya tugas kami selesai 2 bulan gitu kan ya. Dan yang untuk jurnal itu kami nggak kebagian karena Pak Sunu sendiri ingin memberikan sesuatu yang lebih bagus gitu. Jadi Pak Sunu merangkul dosen-dosen yang melakukannya. Yang awal tahun kemarin itu berapa lama Mas? Kalau untuk paten sendiri ada 5 paten. Ada 5 paten itu roughly 4 bulan dan 3-4 bulan dan. Yang kemarin itu project 2-nya itu Mas sendiri apa ada timnya? Yang mana nih? Yang proper atau yang apa? Yang proper dulu Mas. Yang proper. Oke, yang proper itu aku disuruh handle kalau yang buku ya. Yang buku ISBN dan Badak itu aku dipercaya dari kolektif ya. Jadi ada Badak ngirim draft kemajuan mereka ini. Jadi kami kumpul, collect gitu kan. Yang mana aja yang memasukin di manage lah sekian rupa ya. Menyesuaikan dengan 8 bab itu, ada 8 bab itu sesuai dengan KLHK. Ya aku merekrut 2 orang anggota untuk bawahanku. Itu kami ya mendesain, terus buat template, buat masukin data-datanya dan lain sebagainya macam gitu. Dan untuk yang paten karena itu kami cuman merevisi gambar, membuat gambar, merekayasa gambar ulang gitu ya, merekayasa ulang gambar gitu. Nah itu cuman 2 orang sih kemarin. Aku sama temanku 1. Itu Mas rekrutnya itu dari Tekim juga, angkatan Mas, apa angkatan bawah atau orang luar kayak gitu? Kalau kayak gitu itu prefer ke aku sih. Aku bebas mau rekrut siapa aja gitu. Soalnya Pak Sunu juga udah percaya sama asistennya gitu kan. Nah kalau aku sih lebih prefer ke teman-teman yang dekat sama aku, gak hilang-hilangan, terus bisa diajak kapan aja gitu. Soalnya ada juga beberapa dosen yang suka diajak satset gitu. Jadi langsung selesai gitu. Oke. Untuk latar belakang sama tujuan proyek kita kira-kira apa Mas? Gimana? Latar belakang sama tujuan yang proyek yang Mas jalani. Kalau latar belakangnya proyek ada 2 kan ya. Ada satu yang proper, satu yang aplikasi riset. Iya, yang proper dulu. Yang proper dulu, oke. Yang proper itu backgroundnya memang dari itu merupakan suatu keharusan dari KLHK ya.
Dan kemudian ada beberapa yang dua perusahaan tadi mempercayai Pak Sunu sebagai third party dia untuk melakukan beberapa assessment lah gitu. Nah, dan dilakukan dan dibuat dan dikonstruk, kemudian dipublish. Jadi itu backgroundnya bukan hanya production line dari suatu instansi perusahaan tertentu, tetapi juga itu merupakan tindakan kolektif mereka terhadap sosial dan lingkungan sekitar. Jadi mereka itu juga responsible dengan lingkungan sekitar mereka, bukan hanya kepada sales mereka. Kan kita tahu ya, kalau perusahaan itu yang paling sales tinggi berarti ROI-nya tinggi dan segala macam, keuntungan besar gitu kan ya. Tetapi KLHK melihat hal tersebut pada tahun 2021 langsung mengeluarkan UU yang tadi. Pokoknya Anda harus responsible dengan apa yang telah Anda perbuat ke lingkungan sekitar, society, biodiversity, and environment, kayak gitu. Dan untuk yang satu lagi yang based on research itu backgroundnya background dari riset Pak Sunu gitu. Pak Sunu kemarin itu alhamdulillah dapat pendanaan dari BPDPKS terkait pembuatan gas mempan bakar gitu ya bahasa Indonesianya, atau syngas lah, syngas dari biomass which is palm commercial. Dan ya alhamdulillah udah jalan gitu kan, kita udah punya pilot scale-nya dan itu mau dikembangkan gitu menjadi produk yang scale up, yang industrial scale sampai pada, dan pengaplikasiannya itu ke pembuat ke industri hot mix asphalt gitu. Jadi kan mas kerja sama partner ya, terus sambil kerjain proyek itu sambil kuliah juga. Ada nggak sih mas tantangan yang mas hadapi? Oh benar, banyak tantangannya banyak. Di samping kewajiban ya gitu kan, samping kewajiban pasti ada melakukan sunnah lah gitu ya. Nah sunnahnya ini cari sunnah yang profitable gitu. Salah satunya menjadi asisten gitu kan. Ya alhamdulillah dapat melakukan gitu. Kalau tantangan itu pasti ya, kita mau tiduran di kos itu juga ada tantangannya, ada resikonya. Ya sama kayak ini. Sebenarnya tergantung kita sih, mau resiko itu datang kapan saja. Tergantung kita mau beralih ke tempat yang lebih bagus, maka resikonya lebih tinggi. Kalau mau stay aja ya resikonya intermediate lah, biasa-biasa aja. Nah, aku orangnya suka dengan tantangan gitu kan. I like to challenge. Kalau ada orang yang nantang aku gitu, ya mungkin aku ikutan gitu. Join gitu. Tantangannya kemarin itu bagaimana bisa mempersingkat waktu pekerjaan suatu proyek. Itu aja sih tantangannya. Time management, kemudian mengumpulkan orang ya. Kan aku punya bawahan, dan bawahanku itu kalau semisal diajak rapat, time frame dia itu nggak semuanya matching dengan kita kan ya. Nah mereka punya needs mereka sendiri, kemudian aku juga punya needs aku sendiri. Nah cara mempersatukan waktunya itu yang cukup sulit ya. Itu cukup sulit terjadi di proper ya, di proper goal yaitu punya badak. Nah kalau yang green itu alhamdulillah aman karena aku sama temanku satu orang aja gitu. Dan yang untuk based on research tadi itu aman sih, nggak ada kendalanya sama sekali. Mungkin kendalanya yang tadi itu di bagian perizinan ya, soalnya itu bukan ranah kami secara luas gitu. Soalnya itu memang langsung oleh PUPR ya, Kementerian PUPR dan jajarannya gitu. Jadi itu tantangan sebenarnya sih itu. Oke, kalau untuk metodologi dalam proyeknya itu gimana mas? Untuk metodenya sendiri proper itu yang tadi kayak aku jelasin ya, cuman menggambar ulang gambar lah gitu ya.
menggambar ulang gambar 3D, 2D ya, menggunakan software tertentu, software ya nanti kamu menggunakan software ya AutoCAD, Visio, terus apa lagi ya, dan lain-lain lah, ada software tertentu gitu. Dan kemudian untuk yang based on research itu cuma nggak ada itunya sih, nggak ada metodenya, cuman ikuti alur aja yang telah diarahkan oleh Pak Sunu sebagai koordinator, dan kami cukup mengikutinya aja. Gitu. Kan tadi udah dibahas juga hasilnya yang proper itu kayak gimana, terus yang based on research juga udah dibahas kan Mas. Nah, caranya Mas bisa kepilih itu gimana Mas? Kan ada banyak tuh asisten Pak Sunu yang aku tahu lumayan banyak, kayak Mas Alfian kayak gitu ya. Kenapa bisa Mas gitu yang kepilih? Gimana ya? Oh ya, mungkin ini satu persepsi bagi teman-teman juga. Kalau semisal ingin berkecimpung di dunia perasistenan lah gitu ya, baik itu asisten kelas, aku kan juga asisten kelas ya, asisten kelas ataupun asisten penelitian ataupun asisten apa gitu kan. Nah itu langsung aja tanya ke dosennya, Pak saya ingin menjadi asisten ini gitu. Ya kira-kira sekiranya ada kerjaan, kalau dosennya itu memang concern, itu langsung kita di call, kita di notice gitu kan. Ya hal yang sama juga terjadi di aku langsung bilang ke Pak Sunu saya mau ikut proyek ini gitu, kira-kira ada ruang kosong ya. Nah secara negosiasi gitu kan, kenapa mau ikut, karena ini gunanya buat apa, ini gitu ya, small talk lah gitu. Nah akhirnya aku dapat celah dan aku bisa ikut. Nah hal yang sama juga bisa diimplementasikan di asisten dosen kalau mau ya. Asisten dosen itu asisten akademis gitu ya, di kelas juga sama. Biasanya Pak Sunu juga ya tiap pelajaran pasti harus ada asistennya sih biasanya ya. Jadi aku kebagian kemarin itu bahasa Inggris 2 kali, terus aku kebagian dari Pak Joko juga. Pak Joko penambahan padat gitu. Ya aku juga dapat Mas yang pas semester 1 kemarin. Oh ya. Yang bahasa Inggris ya. Oh bahasa Inggris ya. Iya. Padahal aku bahasa Inggris aku kacau. Enggak sih Mas. Enggak. Untuk kan udah tadi itu bicaranya. Nah untuk penambahan skill itu gimana Mas? Dampaknya sama personal Mas? Oke. Kalau skill itu auto. Mau skill apa aja itu masuk. Terutama skill dalam pembuatan proyeknya, dapat drawing 3D, drawing 2D, terus dapat dapat kita bisa membuat buku gitu loh. Jadi kita udah yakin nih kita bisa membuat buku. Buktinya apa? Buktinya yang tadi. Nah, itu dapat 2 series malah, 2 buku. Nah, kemudian sedikit banyaknya juga tahu terkait dengan jurnal, walaupun bukan kami yang membuat, dapat insight dari jurnal-jurnal tersebut. Kemudian ya tahu banyak sedikit terkait dengan LCA yang dibahas di jurnal ya, life cycle assessment. Itu juga salah satu concern dari KLHK. Dan terkait paten ya, tahu apa aja yang harus disiapkan dalam pematenan suatu inovasi begitu dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah di samping itu juga yang kami dapatkan ya, aku dan anak-anakku gitu, itu komunikasi, negosiasi, sama leadership sih. Gitu. Oke, last question nih Mas. Untuk episode kali ini. Apa pengalaman yang kira-kira nggak terlupakan selama Mas melakukan project? Nggak terlupakan. Apa ya? Pengalaman terlupakan itu hal lucu gitu. Hal lucu itu ada, tapi nggak lucu-lucu banget. Jadi gampang terlupakan. Yang paling nggak terlupakan itu saat menerima hak. Tahu? Iya. Apa? Bangga. Salah.
menerima gaji. Oh. Itu yang ada tuh, Pak. Iya. Soalnya gaji itu adalah hak, kan? Iya. Jadi nggak pernah dilupakan. Ngomongin aja, mungkin alhamdulillah ingat sampai sekarang. Iya. Tapi ya cukup. Lumayan. Cukup. Iya. Oke. Nah, jadi gimana nih teman-teman dari penjelasan Mas Ray tadi? Apakah pertanyaan kalian udah terjawab belum soal pengalaman proyek bersama dosen? Atau kira-kira dari teman-teman belum ada yang tertarik atau gimana? Tentunya yang tadinya nggak tahu atau belum tertarik setelah ini tertarik lah ya untuk ikut proyek bersama dosen. Oke, makasih buat Mas Ray udah mau luangin waktunya untuk berbagi, untuk sharing-sharing pengalamannya di Kebatam kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah setia, udah stay ngikutin dan dengerin Kema Talk sampai selesai. Mungkin segini dulu ya teman-teman. Tetap stay tune di episode-episode selanjutnya Kema Talk yang pastinya seru dan juga informatif. Bye bye.